Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back study English. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran di kelas 7 dengan materi active voice and passive voice. Kalimat aktif dan kalimat pasif. Yang di dalamnya adalah transitif dan intransitif, regular dan irregular. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar channel ini berkembang lebih baik lagi. Terima kasih. Active voice dan passive voice. Active voice adalah kalimat aktif yang subjeknya atau kalimat pokoknya melakukan pekerjaan. Sedangkan passive voice adalah kalimat pasif yang subjeknya atau pokok kalimatnya dikenai pekerjaan. Pada passive voice, semua kata kerjanya bentuk ketiga atau past participle dan diikuti by. Ya, pada passive voice pasti kata kerjanya berbentuk past participle atau verb 3 dan diikuti by. Pada active voice, pokok kalimat atau subjeknya akan menjadi pelengkap laku atau objek pada passive voice. Ya, jadi nanti subjek berubah menjadi objek dan objek berubah menjadi subjek. Lanjut. Kalimat aktif yang dapat diubah ke kalimat pasif adalah yang kata kerjanya transitif. Jika kata kerjanya intransitif, maka kalimat tersebut tidak dapat diubah ke bentuk pasif. Transitif adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Contoh, I eat a banana. Saya makan sebuah pisang. Nah, jadi kata kerja ini membutuhkan objek. Kalau tidak ada objek, artinya masih ambigu. Jadi kalau objeknya dihilangkan, artinya akan saya makan. Makanya makan apa? Seperti itu ya. I love my mom. Saya cinta ibuku. Nah, kalau objeknya dihilangkan, my mom, saya cinta. Cintanya cinta sama siapa? Jadi kalimat ini membutuhkan objek. Sedangkan intransitif adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Dapat diikuti kata keterangan. Contoh, he fell. Dia jatuh. Diana live in Bandung. Diana tinggal di Bandung, ya. Jadi kata kerja ini tidak membutuhkan objek. Tanpa objek pun kalimatnya tetap tidak merubah makna. Kalimat yang tidak memiliki predikat atau verb kata kerja tidak dapat diubah ke bentuk pasif. Jadi kalau kalimatnya tidak ada kata kerjanya atau verbnya, berarti kalimat itu tidak bisa diubah ke bentuk pasif. Gitu ya. Lanjut. Simple present tense. Nah, ini rumusnya. Active voice, subjek, verb 1, tambahkan s atau is plus objek. Sedangkan passive voice-nya adalah subjek plus to be itu is, am, tergantung dari subjeknya, plus verb 3, plus by, plus objek. Nah, ingat, passive voice selalu kata kerjanya bentuk ketiga dan diikuti by. Nah, nanti objek ini diambil dari subjek, ya, dari subjek active voice. Sedangkan objek dari active voice nanti akan menjadi subjek di passive voice. Seperti itu ya. Contoh, she helps you to clean your room. Dia membantu kamu membersihkan kamarmu. She sebagai subjek, help ini sebagai verb 1, you ini sebagai objek. Nah, nanti you ini akan berubah menjadi subjek ya di passive voice. Nah, lihat setelah you to be-nya adalah are. Ya, lihat I, you, are ya. Terus she dia akan berubah menjadi objek. Kenapa menjadi her? Lihat rumusnya. Nah, karena she dia berubah menjadi her. Kalau subjeknya I, perubahannya me. Kalau you tetap. Kalau subjeknya they, perubahan menjadi objek menjadi them. Kalau we menjadi us. Kalau he menjadi him. Kalau she menjadi her. Kalau it menjadi it. It ini bisa benda. Bisa buku, bisa papan tulis, bisa hewan, dan lain-lain ya. Itu menggunakan it. Jadi, you are helped by her to clean your room. You-nya ini adalah subjek. Subjeknya ini nih diambil dari objek dari active voice, ya kan? Terus ini verb 3, help.
Ini termasuknya adalah regular. Kalau kata kerja yang beraturan. Nanti di slide berikutnya akan kita terangkan. Nah, terus ini objek her. Objek ini diambil dari subjek she ya, active voice. Jadi kalimatnya adalah you are helped by her to clean your room. Kamu dibantu oleh dia membersihkan kamarmu. Lihat, dari kata membantu ya diubah menjadi dibantu. Nah, ini adalah passive voice-nya. Contoh yang di atas ini kalimat positif, sedangkan contoh yang di bawah ini adalah kalimat interrogatif ya, atau kalimat tanya. Jadi karena kalimat tanya, jadi to be-nya harus di depan. Contoh active voice. Does she help you to clean your room? Apakah dia membantu kamu membersihkan kamarmu? Nah, objeknya di sini mana? Objeknya adalah you. Ya. Nah, diubah you menjadi subjek ya. Karena subjeknya you, berarti to be-nya, karena ini kalimat interrogatif, kalimat tanya, berarti to be-nya, karena subjeknya you, berarti to be-nya adalah are, lihat di tabel. Ya. Terus, ini to be ya. Jadi kalimat perubahannya adalah, are you helped by her to clean your room? Apakah kamu dibantu oleh dia membersihkan kamarmu? Ya. Jadi perlu dipahami, contoh yang pertama yang di atas itu adalah kalimatnya positif, dengan contoh kalimat yang kedua adalah kalimat interrogatif. Jadi to be-nya itu ada di depan kalau kalimat interrogatif. Kita lanjut. Nah, ini you ini diambil dari objek menjadi subjek. Sudah dipahami ya? Ini adalah regular dan irregular verb. Regular verb adalah kata kerja yang beraturan, dibentuk dari kata kerja dasar ditambah ed atau ed. Nah, kata kerja dasarnya adalah help. Dia menjadi help tanpa ed dan help sama ya, ini beraturan, artinya menolong. Terus change, ini kata dasarnya, artinya mengubah. Dia menjadi change ya, sama. Jadi beraturan. Sedangkan irregular verb adalah kata kerja yang tidak beraturan. Kata kerja yang tidak menurut aturan mempastenkannya. Nah, ini contohnya adalah eat, ate, eaten. Kata dasarnya adalah eat, dia berubah menjadi ate dan eaten, artinya makan. Tetapi tidak semua irregular verb ini berubah-ubah ya. Bisa menjadi ada contoh yang sama tetap read, tapi tidak ada tambahan ed sama id ya. Tetap read, artinya membaca. Nah, jadi ini diambil dari kamus, nanti ada pengetahuan. Regular verb dalam bahasa Inggris berkisar 9.000 buah kata. Sedangkan irregular verb, kata kerja yang tak beraturan, memiliki kurang lebih ada 200 buah kata. Nah, seperti itu ya. Nanti bisa kalian lihat di kamus ya, di bagian tengah itu nanti ada regular dan irregular verb. Oke, lanjut. Tadi simple present, kita masuk ke present continuous tense. Ini rumusnya, active voice, subject to be plus verb 1 ing plus object. Karena ini continuous harus verb 1 ing. Passive voice, subject plus is, mr plus being plus verb 3 plus by plus object. Nah, sama ya. Active voice nanti diubah menjadi passive voice. Lanjut ke contoh. I am finishing my work now. Saya sedang menyelesaikan pekerjaan saya sekarang. Jadi ubah menjadi passive voice ya. I ini subjek, am ini to be-nya, finishing verb 1 ing-nya ya. Terus my work ini adalah objek. Nah, jadi objek nanti berubah ya. Di passive voice-nya itu menjadi subjek. Nah, ini ya. I nanti berubah menjadi me ya. My work tetap is being finished by me. I ini berubah menjadi me. Lihat di tabel di pojok ya, I berubah menjadi me. Terus now, pekerjaan saya sedang diselesaikan oleh saya sekarang. Merubahnya harus lihat rumus ya. Contoh berikutnya.
Am I finishing my work now? Ya, my work ini tetap jadi my work. Kenapa pakai is? Karena my work ini termasuknya it, ya, jadi menggunakan is kata. Terus being finished by me. Me-nya ini dari I. Seperti itu ya. Ini yang present continuous. Lanjut. Ini yang simple past tense. Rumusnya active voice, subject plus verb 2 plus object. Lihat ya, ini karena past jadi pakai verb 2. Rumus passive voice-nya subject to be. Nah, ini beda lagi, harus pakai was atau were karena ini simple past. Tapi tetap menggunakan verb 3 plus by plus object. Nah, ini tetap tidak berubah. Lanjut ke contoh. I wait you for 2 hours. Saya telah menunggumu selama 2 jam. I sebagai subjek, wait sebagai verb 2, salah maaf ya. Ini verb 2. You sebagai objek. Nah, you nanti ini berubah ya. I berubah menjadi me, sama seperti itu. Kita lihat. Terus contoh berikutnya. Did I wait you for 2 hours? Apakah saya telah menunggumu selama 2 jam? Will you wait by me for 2 hours? Ini bentuk passive voice-nya. Ya. You, lihat rumusnya tuh, you, dia berubah menjadi were. To be-nya ya. Kita lanjut. Simple future tense. Rumusnya active voice, subject, shall, will, plus verb 1 plus object. Diubah menjadi passive voice nanti menjadi subject plus shall plus will plus be plus verb 3 plus by plus object. Contoh soal. We will visit our friend in the hospital. Kami akan mengunjungi teman kami di rumah sakit. We ini sebagai subject. Lihat active voice ya. Terus visit ya 1. Our friend sebagai objek, in the hospital ini sebagai terangannya. Nah, ini diubah ke bentuk passive voice. Our friend ya. Lihat di subject to be-nya. Ini sama ya. Kalian boleh menggunakan shall, boleh menggunakan will, sama saja. We berubah menjadi us, lihat di tabel. Ya. Terus our friend menjadi objek di active voice, berubah menjadi subjek di passive voice. Our friend will be visited by us in the hospital. Teman kami akan dikunjungi oleh kami di rumah sakit. Nah, seperti itu ya. Perubahan jadi passive voice. Dari mengunjungi menjadi dikunjungi. Seperti itu. Active voice, contoh. Will we visit our friend in hospital? Apakah kami akan mengunjungi teman kami di rumah sakit? Nah, di will our friend. Our friend-nya ya berubah ke depan. Terus be, terus visited by us. Be-nya menjadi us in the hospital. Jadi artinya apakah teman kami akan dikunjungi oleh kami di rumah sakit? Seperti itu ya. Jadi kita udah belajar 3 tenses. Yang pertama simple present, present continuous, simple past, dan simple future. Thanks for watching this video. Sebelum Bapak akhiri, jangan lupa untuk like, subscribe, and share video ini. Dan channel ini berkembang dengan baik. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next. Bye.